Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaria Fauzi. Saya merupakan mahasiswa pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan keterampilan sosial. Bagi teman-teman, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kemampuan dalam melakukan public speaking, di mana public speaking ini adalah salah satu keterampilan sosial atau social skills yang rasanya perlu dimiliki oleh setiap individu untuk bertahan dan menyesuaikan dirinya di lingkungan masyarakat. Menurut Merriam-Webster's Third New International Dictionary, tercantum pengertian public speaking terdiri atas 2 poin. Yang pertama adalah the act of process of making speech in public atau proses memberikan pidato di depan publik, dan yang kedua adalah the art of science of effective oral communication with an audience atau seni dari berkomunikasi lisan yang efektif bersama para pendengarnya. Dalam hal ini juga seorang ahli public speaking bernama David Zaretsky dalam bukunya yaitu Public Speaking Strategy for Success mendefinisikan bahwa public speaking is a continuous communication process in which message and signals circulate back and forth between speakers and listeners. Mudahnya dapat diartikan public speaking adalah sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan di mana pesan atau simbol terus berinteraksi antara pembicara dan para pendengarnya. Berangkat dari pengertian yang telah saya sebutkan, kita dapat melihat bahwa tujuan dari public speaking ini terkait pada penyampaian pesan melewati komunikasi satu maupun dua arah. Manfaat dari memiliki kemampuan public speaking tentunya sangat banyak, dan menurut Tony Dokken dan Laura Nelson dari Universitas Wisconsin-La Crosse dalam Public Speaking for the Curious, setidaknya ada beberapa keuntungan atau manfaat yang dapat kita ambil dari public speaking. Yang pertama adalah to success in college atau kita dapat sukses di perkuliahan dengan menguasai public speaking yang di dalamnya dituntut untuk mengembangkan kemampuan membaca, kemampuan mendengarkan, kemampuan berpikir kritis, menulis, ataupun mengorganisasikan ide. Sebagai mahasiswa, kita pastinya dapat dengan mudah untuk mempelajari hal-hal yang terbilang baru dan tidak takut untuk menjadi motor penggerak perubahan. Dan yang kedua adalah to get hired and advice in your career atau diterima dan mengembangkan karir di dunia pekerjaan. Nah, perusahaan saat ini menilai pekerjanya melalui bagaimana ia berkomunikasi dan menerima informasi dengan baik. Sehingga jika kita menguasai kemampuan public speaking ini, kita pastinya mempunyai suatu personal branding yang bisa dibilang sangat menjanjikan bagi perusahaan. Yang ketiga adalah to empower yourself to be a leader, atau dimana sebagai seorang pemimpin pastinya kita diharuskan untuk menjalin komunikasi dengan baik, dan hal ini dibutuhkan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang banyak. Kemampuan public speaking yang tinggi juga adalah sebuah kapasitas yang harus dipenuhi oleh setiap pemimpin, karena nantinya pemimpin ini akan berusaha mengarahkan, mempengaruhi, dan mempertahankan melalui komunikasi. Selain 3 hal tadi yang saya sebutkan, ada beberapa manfaat lain seperti meningkatkan kepercayaan diri, selanjutnya meningkatkan ilmu pengetahuan kita, dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi masalah. Dalam melakukan public speaking, saya sendiri mempunyai cara-cara atau tips yang membantu untuk mengembangkan kemampuan ini. Dan semoga hal ini berguna bagi teman-teman yang ingin mengembangkan public speaking. Cara yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Hal ini berguna saat kita akan mempelajari public speaking dan saat hendak berbicara di depan orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita dapat menerima kekurangan yang kita miliki, sehingga nantinya diharapkan akan muncul kepercayaan diri yang membantu dalam melakukan public speaking. Cara yang kedua adalah banyak membaca. Saat kita hendak berbicara dengan orang lain atau berbicara di hadapan orang banyak, kita harus membaca terlebih dahulu topik yang relevan saat acara atau diskusi.
Misalnya, jika ada sebuah diskusi mengenai isu-isu terhangat, kita harus membaca atau cross-check dulu tentang topik tersebut agar nantinya kita dilihat sebagai pembicara atau seorang moderator atau MC yang mempunyai pengetahuan yang luas. Cara yang ketiga adalah rajin melatih diri. Practice makes perfect. Kita bisa selalu melatih diri dalam berbicara dengan memperhatikan intonasi, raut wajah, dan gestur saat kita berbicara. Biasanya saya melakukan ini di depan kaca atau di depan kamera sendiri. Cara keempat adalah menambah pengalaman. Saat kita telah menerapkan 3 cara tadi, kita bisa mencoba untuk terjun langsung nih ke dalam profesi-profesi yang berkaitan dengan public speaking. Kalau saya sendiri biasanya mengajukan diri sebagai MC atau moderator. Dengan menambahkan pengalaman, kita bisa mengkoreksi dan memperbaiki lagi cara kita untuk melakukan public speaking sehingga menjadi lebih baik. Itulah cara yang saya lakukan setidaknya dalam mengasah kemampuan public speaking. Sebenarnya banyak cara-cara yang bisa kita gunakan dalam mengasah kemampuan ini, asal kita mau untuk terus berkembang menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sesi selanjutnya mungkin saya akan langsung menunjukkan bakat kemampuan public speaking saya melalui speak up yang arahnya lebih ke mengungkap suatu isu dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk topiknya sendiri, topik dari speak up yang saya akan tunjukkan yaitu Let's Stop Racism. If we look at the past year in the midst of the health crisis due to the coronavirus that's hitting the world, the racist issue has begun to be great again since the death of one of the citizens of Minneapolis with African American race, George Floyd. George Floyd was killed by being strangled by the legs of a white policeman named Derek Chauvin, with 3 other policemen who supported his cruel behavior, so that in the end, this incident provoked the crowd to calm down and demand justice with a solidarity action entitled #BlackLivesMatter. The issue of racism about George Floyd is one of the many cases of racism experienced by Black people, and in fact, this form of discrimination is not only experienced by Black people, but also experienced by other races, one of which is the Asian American race. Reporting from the AAP has top data, around 5,000 incidents of racism against Asia per 2 months in 2021 are reported to have occurred in the United States. Some of them are 52-year-old mother of Chinese race who was beaten and pushed by men until she was hit by a newsstand. This case invited another solidarity action, titled #StopAsianHate. This racism does not escape from the emergence of historical threats in the United States of white supremacy, which includes black slavery and the politics of apartheid being practiced on Americans. While the racism experienced by citizens of Asia today is more related to viral stereotypes, which is coronavirus. It is spread from China and has impact on the existence of Asians who are considered as carriers of the virus. In overcoming racism, there are important ideas proposed by Franz Boas. He argues that deconstructing thoughts against racism needs to be done at various levels. On an individual levels, we can neutralize self-concept and treat everyone equally, regardless of their skin, and stop believing in white supremacy. And so at the organization and societal level, we must be able to challenge contemporary popular ideologies of scientific racism. For example, various public service and companies must not discriminate against people based on their race or skin color. Organizations should also actively support people from groups that have been historically oppressed.
in the business sector, the political hegemony of skin color in the manufacture of their various products must also be improved. Finally, governments around the world must also continue to strive to reduce structural inequalities that arise as a result of racist social hierarchies. That's all that I can say. Let's fight racism together for a better and human world. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga keterampilan sosial yang saya berikan atau tunjukkan pada video kali ini akan berkembang di masa mendatang. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian berupa fakta atau opini yang saya berikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.